Puji syukur kami panjatkan Puji kehadirat Tuhan syukur Yang Maha kami Esa, panjatkan karena berkat rahmat dan karena berkat karunia-Nya rahmat kita dan dapat karunia-Nya. berkumpul dan Ah, melaksanakan mau. kegiatan Radar Diskusi 2 pada malam hari ini. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum off mic nih, bisa di-off-kan dulu mic-nya ya. Dan sebelumnya kami Offin ucapkan dulu mic-nya, Teh. selamat malam dan selamat datang kepada seluruh teman-teman Belum, Cina. yang telah meluangkan waktunya dan menyempatkan diri untuk hadir pada acara Radar Diskusi 2 malam hari ini. Di mana kita akan membahas nih salah satu topik yang sangat krusial banget, yang sangat kita butuhkan untuk mempersiapkan masa depan kita. Wah, kira-kira di sini ada yang masih ingat nggak sih kita bakalan bahas apa malam hari ini? Ayo, kok nggak ada yang on mic ya? Ada yang masih inget nggak? Bahas apa tuh, Kak? Ayo bahas apa nih? Ada di sini untuk bahas apa nih kira-kira? How to make an impactful change for your career. Oke. Bilang. Sebelumnya buat teman-teman yang belum off mic, tolong di-off-kan dulu mic-nya agar tidak menimbulkan noise ya. Oke, makasih. Jadi pada malam hari ini kita bakalan ngebahas nih tentang kurikulum vitae atau yang lebih kita akrab sebut sebagai CV. Dimana CV ini merupakan salah satu dokumen yang penting banget ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan ataupun ketika ingin bergabung pada suatu organisasi. Sebelumnya agar lebih akrab lagi nih, mungkin kita perlu kenal ya satu sama lain. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Devi, selaku moderator yang akan memandu acara ini selama beberapa jam ke depan. Di sini juga perlu saya informasikan bahwa Radar Diskusi ini merupakan salah satu program dari Himpunan Mahasiswa Digital Public Relations Telkom University yang rutin diadakan setiap bulannya sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan pembicara. Di mana setiap bulannya Radar Diskusi akan menyajikan topik-topik bahasan yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini meliputi acara pembukaan, lalu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama dengan narasumber, terus nanti juga bakalan ada bedah CV peserta. Jadi CV dari teman-teman yang telah dikirimkan pada pendaftaran kemarin akan dikoreksi langsung dengan narasumber kita. Terus nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan akan diakhiri dengan penutup. Dan perlu kita ketahui bahwa narasumber kita pada malam hari ini adalah seseorang yang sangat berpengalaman dan sangat luar biasa nih ilmunya dalam bidang persivian. Jadi beliau bernama Kaniki Maulani MPSI PSI CGA selaku psikolog dan juga senior recruitment manager di salah satu perusahaan FMCG di Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita sapa Kanikinya. Halo Kaniki, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Baik Kak, kabar Kakak gimana? Baik, alhamdulillah. Oke, kira-kira Kakak udah siap belum nih untuk sharing-sharing ilmu persivian ke kita? Sudah siap dong. Oke, langsung aja yuk kita mulai Kak. Mungkin di sini terlebih dahulu Kakak bisa menjelaskan gambaran umum tentang CV nih ke kita. Mungkin mulai dari definisi dari CV itu sendiri, terus apa sih fungsi CV, dan juga hal-hal apa aja nih yang perlu kita cantumkan dalam pembuatan CV. Silakan Kak. Oke, baik, bisa langsung kita mulai ya? Ya, silakan Kak. Oke, aku bisa sharing. Jadi apa sih sebenarnya dimaksud dengan CV? Jadi CV itu berisikan riwayat hidup seseorang atau riwayat hidup kita, gitu ya. Dan biasanya CV ditujukan atau lebih banyak terkait dengan lamaran pekerjaan, gitu. Jadi saat kita melamar suatu pekerjaan, biasanya kita akan melampirkan CV, gitu. Nah, apa sih kira-kira tujuan untuk mengirimkan CV ke recruiter, gitu ya? Jadi tujuan CV itu bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau teman-teman berpikir kalau CV-nya bagus udah pasti dapat kerja, belum tentu juga gitu ya. Tapi CV itu gunanya adalah untuk menarik recruiter gitu ya, sehingga bisa kita nih sebagai pelamar bisa mendapatkan kesempatan untuk interview
gitu. Karena tahapan rekrutmen itu panjang, bukan ngirim CV terus langsung pasti dapat kerja, nggak gitu. Jadi banyak ada tahapannya, ada tahapan interview, ada tahapan psikotes, terus juga medical check up, terus ada juga nego gaji gitu ya. Apalagi sekarang ada juga syarat rapid test nih gitu. Jadi masih banyak perjalanannya, tapi dengan CV yang baik atau dengan CV yang powerful itu dapat menarik atau membuka kesempatan bagi kita sebagai pelamar nih untuk mendapatkan kesempatan interview. Itu dulu. Jadi membuka tahapan utamanya dulu gitu ya. Nah, apa saja sih yang ada atau yang perlu kita cantumkan di dalam CV? Jadi ada data diri. Jadi nama panjang kita siapa? Boleh juga kita nanti tuliskan juga nama panggilan kita siapa gitu ya. Lalu tempat tanggal lahir, terus juga alamat, terus jenis kelamin gitu ya. Pokoknya data diri kita deh, gitu. Terus juga yang kedua ada yang namanya pendidikan. Jadi kita kuliah di mana, tahun berapa, lalu juga jurusan atau fakultasnya berapa. Kadang perlu ditambahkan juga IPK-nya, nilai IPK-nya gitu ya. Terus juga ada prestasi-prestasi yang pernah kita raih, gitu, penghargaan yang pernah kita raih, lalu juga ada organisasi gitu ya. Teman-teman tuh pada ikut organisasinya apa aja sih selama kuliah, lalu ikut seminar apa aja sih, workshop apa saja sih, lalu kemampuan yang teman-teman miliki, skill-nya apa, misalkan ada Microsoft Word, terus misalnya sekarang sosial media gitu ya, banyak sih gitu yang teman-teman bisa tuliskan di sana. Terus juga kalau teman-teman punya pengalaman kerja, juga wajib dituliskan. Atau kalau belum punya pengalaman kerja, bisa dituliskan pengalaman magang. Gitu. Jadi pengalaman magang juga bisa teman-teman tuliskan. Terus pelatihan tadi udah sempat di sounding belum ya? Pelatihan juga perlu ditambahkan dan kadang-kadang kita juga perlu nambahin seperti kayak informasi tambahan, misalnya kayak hobi kita apa sih, atau misalnya kurang lebih karakter kita tuh seperti apa sih, supaya bisa lebih menarik rekruter. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Berarti CV itu baru sebagai sarana penghubung ya Kak, antara pelamar dengan recruiter gitu. Betul sekali. Terus nih Kak, dari pengalaman Kakak ya, selama Kakak menerima CV nih, kesalahan umum yang sering Kakak jumpai ketika membuat CV itu apa sih Kak? Ketika membuat CV yang dilakukan oleh pelamar. Oke, baik. Jadi banyak sih yang sering kesalahan-kesalahan yang biasanya lucu-lucu gitu ya kesalahannya. Jadi CV-nya itu kadang itu tidak disesuaikan dengan tempat atau perusahaan yang dia lamar ataupun juga pekerjaannya gitu ya. Nanti juga kita akan lebih bahas lebih lanjut gitu ya kalau CV kreatif dengan yang CV yang non kreatif seperti apa gitu ya. Nah, jadi baiknya CV itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhannya untuk apa sih, melamarnya di bidang apa sih. Misalnya kalau teman-teman memang melamarnya di bidang desain gitu ya, teman-teman bisa loh tambahkan contoh-contoh hasil desain teman-teman gitu supaya CV-nya lebih menarik. Lalu warnanya juga bisa lebih colorful. Tapi beda hal kalau misalkan teman-teman mungkin melamarnya di back office gitu ya, pastinya CV-nya akan lebih profesional menggunakan warna-warna yang lebih aman gitu, warna-warnanya lebih aman seperti itu. Jadi CV-nya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya teman-teman tuh masih suka yang menggunakan fotonya itu kurang profesional gitu. Jadi kalau fotonya yang saya pernah sekali gitu ya mendapatkan fotonya itu adalah pakai foto wisuda dengan kebaya, terus make up sanggul lengkap gitu ya. Nah, baiknya CV menggunakan CV foto yang profesional, tapi udah bukan zamannya lagi yang pakai pas foto gitu. Jadi teman-teman sekarang udah tahu lah, udah banyak banget tinggal googling gitu ya, kira-kira foto yang profesional itu seperti apa. Nggak perlu yang kaku kayak pas foto gitu, tapi juga harus menjual diri kita nih. Kalau misalnya kita kira-kira kalau kerja itu seperti apa sih gitu ya. Jadi bukan yang kayak pakai kacamata hitam terus lagi di pantai gitu ya. Jadi dari foto-foto yang seperti itu. Lalu yang kedua, CV-nya itu nggak update gitu. Jadi CV-nya banyak yang misalnya teman-teman udah pernah kerja di bidang A tapi tidak diupdate gitu. Kalau misalnya sekarang udah resign, jadi rekruter merasa oh kirain masih bekerja di perusahaan A karena masih ditulisnya masih bekerja gitu ya, padahal sudah resign gitu. Begitu juga misalnya teman-teman saat ini misalnya ternyata udah lulus tapi di situ tulisannya pendidikannya masih SMA misalnya kayak gitu.
Nah, CV itu harus selalu up to date. Jadi kalau teman-teman habis ikut webinar, habis ikut pelatihan, habis ikut organisasi, magang dan lain sebagainya, diupdate terus CV-nya. Terus juga jangan juga menggunakan alamat email yang alay-alay gitu. Jadi pernah saya tuh dapat CV kurang lebih CV-nya itu adalah aaganteng@yahoo.com gitu. Jadi saya pas mau mau ngirim undangan interview itu jadi geli gimana gitu kan. Karena ini kok CV-nya tuh alamat emailnya tuh kurang profesional. Jadi gunakan alamat email yang profesional gitu. Terus juga banyak yang typo. Nah, itu juga sering tuh jadi kesalahan nih buat teman-teman yang menulis CV. Jadi pastikan CV-nya dibaca kembali, lalu hindari kesalahan penulisan. Karena dengan kesalahan penulisan bisa menjadi salah arti gitu saat rekruter membaca ini maksudnya apa ya gitu. Terus juga penamaan CV-nya, penamaan dokumennya itu kurang profesional. Misalnya nama dokumennya lampirannya gitu ya, My CV edit 2 revisi 3.200 misalnya gitu. Itu kan panjang banget ya. Jadi pakai atau simpan CV kita, lampirkan dengan penamaan misalkan CV Niki Maulani gitu kan. Nah, itu kan akan lebih terlihat profesional. Terus kesalahan selanjutnya adalah biasanya CV kan terdiri dari beberapa halaman ya. Nah, biasanya antara halaman 1 dengan halaman kedua itu tidak rapi gitu loh. Jadi kayak ada yang ketinggalan. Misalnya dia tulis pendidikan gitu ya. Terus S1 di mana S2-nya di halaman 2. Nah, itu tuh nggak rapi banget. Jadi pastikan transisinya itu rapi gitu. Terus sama hindari self claim yang terlalu berlebihan yang kita nggak bisa buktikan. Misalnya saya adalah cewek tercantik, nggak mungkin lah ya kalau kayak gitu. Tapi maksudnya kayak gini lah. Intinya adalah kayak kita misalkan saya adalah seorang accounting terbaik di Indonesia, misalnya kayak gitu. Lah itu kata siapa gitu kan. Jadi itu kan self claim yang terlalu berlebihan dan tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau teman-teman punya prestasi yang memang bisa dibuktikan, misalkan saya pernah mendapatkan misalnya sales tertinggi di bulan apa. Nah, itu kan di perusahaan apa, tahun berapa. Nah, itu kan bisa dibuktikan gitu ya. Tapi hindari self-claim yang berlebihan dan nggak bisa dibuktiin. Itu sih, karena itu akan berbahaya saat nanti interview di cross-check, terus kita gelagapan gitu, nggak bisa menjelaskan gitu ya. Dari self-claim yang kita sudah tulis di CV. Itu sih, kurang lebihnya. Ngelihat dari pengalaman kakak nih ya, berarti kakak tuh sering banget ya nerima CV dari alayers gitu ya kak ya. Biasanya graduate iya sih, yang graduate ya. Kalau boleh tahu nih kak, waktu si AA ganteng itu ngirimin CV-nya itu pakai foto apa ya kak? Pakai foto alay nggak? Aduh, nggak inget, kayaknya dia pakai pas foto sih, gitu. Ya. Untung nggak foto alay gitu ya kak, lagi pakai kacamata hitam, terus gaya metal gitu. Terus nih kak, kalau indikator penilaian CV yang bagus itu gimana di mata kakak? Oke, indikator sebenarnya sih gini. Kalau dari pengalaman saya itu biasanya gunakan template atau format CV yang rapi gitu, yang sistematis, yang rapi. Terus tapi lagi-lagi tergantung dari kebutuhannya sendiri. Ini kalau kita bicara CV-nya adalah CV normal, pekerja back office normal gitu ya, bukan seperti CV yang kreatif gitu, itu kan beda hal ya. Tapi kalau misalnya CV lamaran pekerjaan pada umumnya gitu, gunakan formatnya yang rapi, yang sistematis gitu. Terus jangan terlalu banyak tulisan kata-kata gitu. Jadi jadi harus teratur gitu. Jadi orang bacanya tuh nggak ini apa sih tulisan semua gitu. Jadi saya kasih fun fact ya. Recruiter itu nggak akan baca CV lebih dari 15 detik. Gitu. Jadi kita tuh karena kita udah sering banget ribuan CV yang masuk gitu ya. Jadi udah lihat oh ini masuk kualifikasi. Udah gitu. Jadi pastikan CV-nya itu mudah dibaca, langsung mudah kelihatan. Oh ini kualifikasi pendidikan, rumahnya di sini, usianya segini. Oh ini oke nih, skill-nya masuk. Oke, ambil. Ya gitu. Jadi pastikan saat kita membaca CV kita, oh mudah dipahami oleh orang lain. Terus rapi, hindari typo. Itu sih, sama nggak usah terlalu panjang. Karena gini,
biasanya perusahaan itu akan punya yang namanya application form atau form pelamar. Dan di mana form pelamar itu lebih detail lagi daripada CV. Nah, biasanya form pelamar itu akan diberikan oleh perusahaan saat adanya sesi interview. Jadi biasanya kalau kita, oh ini dari CV kayaknya oke nih, kita panggil, terus habis itu saat dia datang, kita kasih form pelamar supaya diisi. Gitu. Dan form pelamar itu lebih kayak nanti nama ibu kandung siapa, nama bapak kandung siapa, terus kalau punya istri, punya anak, dan lain sebagainya. Jadi biasanya lebih detail lagi daripada si CV. Jadi makanya CV detail, tapi nggak perlu sampai nama bapak, ibu, anak, kayak gitu semua ditulis gitu. Cukup kayak status aja, misalnya udah menikah atau belum menikah, kayak gitu sih. Gitu sih. Berarti harus singkat, padat, jelas, informatif, dan mencerminkan data dari orang itu sendiri ya, Kak. Betul. Terus kriteria CV yang menarik di mata recruiter, misalnya di mata kakak gitu apa? Yang tiba-tiba membuat kakak eye-catching gitu dengan CV tersebut. Aduh, kalau saya kebetulan bukan tipe yang terlalu memperhatikan CV itu keren atau enggak sih, gitu. Tapi yang pasti gunakan perpaduan warnanya itu yang tidak mencolok, gitu ya. Jadi misalnya gunakan warna-warna yang lebih lembut dan lebih aman sih. Misalnya kalau latarnya putih berarti listnya misalnya hitam atau biru dongker kayak gitu. Terus bisa juga kalau misalnya mau pakai yang latarnya misalnya warna coklat muda, itu juga boleh sih. Gitu. Terus kalau misalnya mau ditampilkan fotonya yang profesional, yang rapi. Jadi lebih kepada rapi dan bisa kita lihatnya tuh lebih enak sih, lebih gitu. Karena kita kan bukan mau cari apa ya, bukan bagus-bagusan CV ya intinya gitu ya. Tapi bagaimana CV itu bisa menjual si pelamar itu sendiri. Gitu sih. Jadi informasinya bisa diterima oleh recruiter itu akan lebih mudah. Berarti penggunaan warna itu masih diperbolehkan Kak ya, selama itu warna yang digunakan itu wajar gitu? Iya, masih diperbolehkan. Soalnya aku kira awal itu harus yang boleh itu hanya warna hitam dan putih doang gitu. Oh enggak sih. Sebenarnya CV itu kayak nggak ada satu keharusan harus A harus B gitu, enggak sih. Gitu karena kan CV itu kan menggambarkan karakter dari si pelamarnya itu sendiri kan. Termasuk kalau misalnya kita nggak teliti itu banyak typo, wah ini orangnya kayaknya nggak teliti, nggak cocok nih dari accounting gitu kan, udah dari drop aja kayak gitu sih. Jadi memang to be honest, karena kita kan belum ketemu orangnya, jadi pasti yang kita judge adalah CV-nya dulu kan, gitu. Oh iya Kak, tadi kan Kakak juga sempat menyinggung nih CV kreatif dan juga CV profesional ya. Itu sebaiknya menggunakan yang mana ya Kak ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan gitu? Oke, tergantung dari pekerjaannya itu sendiri, gitu. Jadi balik lagi ke pekerjaannya itu sendiri, terus juga dari perusahaannya juga sih, gitu. Kita lihat nih misalnya kalau misalnya perusahaannya startup, terus misalnya kita memang melamar misalnya jadi marketing, desain gitu ya, desainer untuk marketing, gitu kan? Ya itu mau nggak mau kan kita harus kreatif dong, gitu. Kalau misalnya monoton malah aduh ini nanti brand saya mau dibuat kayak gimana nih, nggak kreatif gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya back office ya baiknya menggunakan CV yang profesional, yang lebih aman warnanya, lebih rapi, lebih teratur. Seperti itu sih. Kalau kita sebagai PR nih Kak, rekomendasinya menggunakan CV yang kayak gimana? Kalau PR, kalau saya sih lebih merekomendasikan yang profesional. Oke, buat teman-teman PR bisa dipersiapkan CV profesionalnya mungkin. Terus nih Kak, apa sih tips dari Kakak untuk membuat CV bagi fresh graduate? Soalnya kan fresh graduate itu belum punya banyak pengalaman ya mungkin Kak. Oke, baik. Sebenarnya kalau fresh graduate memang belum banyak pengalaman, tapi sebenarnya teman-teman itu sangat terbantu sekali loh dengan zaman saat ini yang sangat banyak sekali saya lihat orang mengadakan webinar gitu ya, talk show, pokoknya seminar online itu banyak sekali. Dan itu bisa banget teman-teman ikuti gitu ya, bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi juga untuk istilahnya nambah-nambahin CV lah gitu kan, panjang-panjangin CV gitu kan. Nah itu kalau buat teman-teman yang misalnya kayak, aduh saya dulu nggak aktif organisasi nih, misalnya gitu ya, saya nggak aktif organisasi, gimana ya CV saya nih kayaknya singkat banget, nggak ada daya jualnya. Nah mulai nih ikutin webinar. Terus kan sekarang juga banyak ya di zaman sosial media ini, banyak saya lihat itu muncul account-account yang seperti account psikologi atau misalkan
locker kayak gitu ya, yang itu tuh di maintain oleh social media spesialis, dan itu banyaknya juga anak-anak mahasiswa magang yang lebih memang digital savvy untuk desain juga untuk posting sosial media dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa loh ikutin magang tersebut atau kerja part time dan lain sebagainya, karena menurut saya saat ini kesempatan itu lebih besar, lebih luas. Jadi bukan masalah CV-nya, tapi apa yang aktivitas yang kita ikutinya. Justru misalnya kayak teman-teman udah ikutan webinar, pasti kan listnya banyak dong. Nah, itu kan bisa ditaruh di CV. Gitu. Jadi bukan CV-nya, tapi apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan diri kita. Jadi lebih ke situ sih. Berarti bakalan menjadi ancaman banget nih Kak ya buat teman-teman yang kaum rebahan gitu, yang males mengikuti suatu kegiatan gitu Kak. Iya, karena gini, sekarang kan zamannya serba mudah ya. Jadi zaman memang serba mudah. Tapi jangan salah, dengan adanya kemudahan teknologi, tuntutannya juga jadi semakin tinggi loh. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang kayak misalnya banyak yang bermalas-malasan gitu ya, kita pasti akan kayak tinggal googling aja, itu gampang loh, job kerja tinggal googling, mau tahu apa tips untuk mencari CV yang bagus, tinggal ikut webinar kan, seperti itu kan gitu. Jadi nggak ada alasan kita tuh nggak tahu atau nggak berkembang gitu sih. Ya, setuju banget nih sama Kak Niki. Terus nih Kak, sebagai mahasiswa ya, kegiatan apa aja sih yang harus kita lakukan agar bisa menghasilkan CV yang impactful dan juga powerful gitu? Oke, kegiatan yang bisa kita lakukan banyak ya sebenarnya. Ya tadi kalau teman-teman misalkan emang senang di organisasi, aktif di organisasi, bisa ikuti berbagai macam organisasi. Lalu bisa juga mengikuti berbagai macam les, bukan les ya, sekarang tuh zamannya apa sih? Kursus ya, kursus. Zaman dulu banget les namanya. Kursus misalnya kayak kursus-kursus bahasa, kan sekarang banyak tuh yang online dan lebih terjangkau ya harganya gitu kan. Terus juga aktif misalnya menjadi volunteer gitu, itu kan juga bisa untuk memperkaya wawasan, link, dan juga CV. Jadi sebenarnya CV itu lebih kepada apa yang kita tulis di CV itu adalah ya menggambarkan upaya kita selama ini sih. Jadi bukan CV-nya percuma kalau kita hanya ngebagus-bagusin tapi ternyata pada saat interview, wah ini bohong semua nih gitu kan, nggak ada yang benar, buktinya nggak ada gitu. Itu percuma gitu. Jadi balik lagi tadi, lakukan usaha-usaha pengembangan diri kita gitu, sehingga kita bisa punya banyak bahan informasi yang bisa kita tuangkan di dalam CV gitu. Berarti tadi kegiatan kursus itu juga bisa kita jual ya Kak ya? Bisa, karena kan kegiatan kursus itu kan menghasilkan skill. Misalnya kamu kursus bahasa Inggris, atau kamu kursus bahasa Jepang, atau misalkan kursus Excel gitu. Terus kalau di antara magang, organisasi, dan juga ikut perlombaan itu, mana sih yang memiliki nilai lebih besar di mata recruiter, Kak? Kalau saya bilang tergantung dari kualifikasi dan juga pekerjaan yang memang dilamar, gitu. Jadi misalkan kalau misalnya melamar gitu ya, sebagai rekrutmen gitu, melamar sebagai rekrutmen, terus dia menang lomba matematik, ya nggak terlalu ngaruh banget sebenarnya gitu. Tapi yang kita bisa lihat, oh orang ini berarti dia bisa berusaha untuk memberikan usaha terbaiknya, dan sehingga akhirnya dia bisa memiliki prestasi. Paling hanya itu kan, tapi nggak langsung tepat sasar gitu loh. Jadi itu semua harus disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada posisi yang kita lamar, lebih ke situ. Jadi nggak ada kayak persentasenya harus lebih besar yang mana gitu. Oke, berarti intinya itu semua sama aja, yang penting sinkron ya Kak dengan tujuan kita. Betul, biasanya sinkron dengan posisi yang kita lamar, kan di situ ada kualifikasinya ya. Dan lingkungan, jadi gini, tiap pekerjaan itu memiliki lingkungan kerjanya yang berbeda-beda. Misalkan kalau misalnya teman-teman kerja di bidang sales dan marketing, berarti kan teman-teman akan lebih banyak aktivitas bertemu dengan banyak orang, lalu di luar gitu ya, terus lebih fleksibel pekerjaannya, beda dengan misalnya kalau teman-teman bekerja di bidang akuntansi atau finance gitu kan, lebih banyak di dalam ruangan dan lain sebagainya gitu. Jadi
lingkungan itu sama apa yang kita sudah lakukan nih, usaha yang kita lakukan, termasuk kayak organisasi. Apakah kalau misalnya orang accounting perlu banget organisasi, mungkin nggak akan seperlu orang sales atau marketing. Karena orang sales dan marketing emang dia perlu kemampuan supelnya lebih tinggi gitu. Tapi kalau orang auditor, apa perlu dia kemampuan sosialnya bagus? Belum tentu, karena kalau dia kemampuan sosialnya bagus, takutnya nanti malah jadi subjektif saat mengaudit gitu. Jadi gitu-gitu sih. Walah, seperti itu ya, Kak. Terus, Kakak punya solusi nggak untuk isi CV mahasiswa yang tidak aktif mengikuti organisasi? Kan kita tahu nih, di suatu kampus itu pasti ada siswa yang ambisius banget, terus ada yang kupu-kupu juga gitu. Ada nggak sih, Kak, solusi untuk mahasiswa kupu-kupu? Kasihan juga kan, Kak, kalau misalnya dia nggak punya nggak punya bahan gitu yang bisa dicantumin di CV-nya. Oke. Pertama ya, yang perlu kita ketahuin itu adalah kenalin diri kita lebih jauh, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Karena banyak teman-teman yang kalau misalnya di interview gitu, kelebihan kekurangan kamu apa? Aduh, apa ya Bu? Gitu. Kayaknya orang deh yang bisa nilai saya. Lah, kamu aja diri kamu nggak bisa nilai diri sendiri kan, gitu kan. Jadi teman-teman harus mengenali diri teman-teman, potensi diri teman-teman dengan sebaik-baiknya. Apa sih kelebihan yang saya miliki, skill yang saya miliki, termasuk karakter yang saya miliki untuk bisa mencapai satu tujuan hidup gitu ya. Terus apa juga kekurangan diri saya, baik skill saya ataupun mungkin karakter saya yang bisa berpotensi untuk menghambat karir saya gitu. Jadi kita harus kenali itu dulu. Nah, gimana caranya untuk mengenalinya gitu ya? Tanya ke diri kita, review lagi ke diri kita, cari, gali bakat minatnya seperti apa. Kalau masih bingung, sekarang banyak banget tes-tes psikologi yang tersedia online gitu ya, banyak yang gratis, ada DISC dan lain sebagainya. Lakuin. Dari situ teman-teman punya gambaran. Atau kalau mau yang lebih profesional lagi, datang ke psikolog. Cari tahu nih bakat minatnya seperti apa. Gitu ya. Itu udah nih, kenalin diri. Nah, balik lagi tadi udah sempat disinggung sih. Apa sih gimana caranya? Ya tadi kan sekarang aktivitas banyak. Googling, kira-kira ada pengalaman magang di mana ya? Kalau kita udah tahu kita minatnya kemana, atau kayaknya saya pengen memperdalam bahasa Inggris. Atau kalau misalnya nih anak PR, kayaknya nih saya kurang pede nih kalau ngomong, coba cari mungkin ada kursus-kursus kepribadian atau khusus untuk komunikasi gitu ya. Silakan ikuti. Gitu. Jadi kalau kita udah kenal diri kita, kita jadi tahu apa yang perlu kita kembangkan, apa yang harus kita kurangi. Gitu. Berarti kalau aku belum kenal sama potensi diri aku bisa datang nih ke Kakak ya? Boleh. Oke, sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih Kak ke teman-teman, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan mungkin bisa disimpan terlebih dahulu, nanti ketika sesi tanya jawab bisa disampaikan melalui kolom chat atau memberi aba-aba nih melalui fitur raise hand untuk kami izinkan berinteraksi langsung dengan narasumber. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya nih Kak, jika kita belum memiliki pengalaman bekerja, apa aja yang bisa ditulis di dalam CV tersebut agar CV kita bisa tetap dilirik oleh recruiter? Oke. Saya selalu akan menekankan terus kembangan diri. Jadi saya nggak akan bisa kasih kayak, kamu harus tambahin ini, tambahin itu di CV. Nggak bisa. Memang basicnya adalah kita harus berusaha untuk mengembangkan diri kita, sehingga kita punya banyak bahan informasi yang bisa kita tuangkan ke CV. Itu garis besarnya deh. Jadi persepsinya harus dirubah dulu ya. Gitu. Jadi itu, balik lagi ke sana. Kalau sekarang nggak ada, cari. Kalau sekarang nggak ada, mulai ikutin kursus apa, ikut magang, ikut organisasi, jadi volunteer, apapun. Atau mau jualan online, bisa juga loh dimasukin ke CV. Oh, saya mulai bisnis nih, jualan online misalnya gitu. Itu bisa dimasukkan ke CV. Pokoknya harus berusaha dulu untuk mengembangkan diri kita sih. Jadi nggak kalau emang kosong ya jadinya juga nggak banyak yang bisa kita tulis, dan kita juga nggak bisa dalam tanda kutip ya berbohong untuk membuat CV kita terlihat seolah-olah menarik. Karena kalaupun misalkan nanti lolos untuk ke proses interview, bisa jadi saat interview malah gagal. Karena kita tidak bisa menjelaskan secara detail gitu ya, apa yang kita tulis di CV kalau itu memang bukan sesuatu yang real. Gitu. Jadi kalau banyak rekayasa, nanti kita yang malu sendiri gitu ya Kak ya?
Iya dong. Kelihatan di interviewnya kan. Terus nih Kak, aku kan banyak banget ya pernah melihat ada CV yang menggunakan bahasa Indonesia, terus ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi menurut Kakak tuh recruiter itu bakalan prefer ke CV yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Kak? Apakah itu mempengaruhi? Oke, balik lagi kepada posisi yang dilamar. Kayak misalkan teman-teman adalah atau melamar, misalnya kan banyak juga ya teman-teman mungkin dari lulusan SMK gitu ya yang pengen langsung kerja gitu. Terus memang teman-teman juga misalnya melamar di level yang operatif misalnya kayak gitu, dan memang kebetulan kemampuan bahasa Inggrisnya juga emang nggak bagus, ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau melamar misalnya jadi manajemen trainee gitu ya, atau misalnya melamar di perusahaan asing multinasional, ya pasti harusnya bahasa Inggris gitu. Jadi nggak ada harus bahasa Inggris lebih bagus. Sekarang kalau misalnya bahasa Inggris tapi ternyata salah, banyak typo, terus malah jadi teman-teman nggak bisa menuliskan dengan baik dan benar informasi yang tertulis di CV, malah bisa bikin gagal gitu sih. Jadi kenalin diri kita dan tahu target tujuan dari perusahaan maupun pekerjaan yang dilamar. Jadi disesuaikan itunya. Berarti bahasa itu sebenarnya nggak mempengaruhi Kak ya. Dan kita nggak boleh juga terlalu memaksakan penggunaan bahasa itu sendiri, begitu ya Kak? Betul. Oke, terus gimana sih Kak cara menulis bagian profile atau tentang saya dalam CV yang benar? Karena aku lihat juga di TikTok ada yang menyampaikan kalau misalnya kalau kita melamar suatu pekerjaan, kita tuh sebenarnya dalam satu CV itu nggak harus mencantumkan foto, karena foto itu ditujukan untuk melamar ketika kita ingin menjadi model seperti itu. Terus juga terkait dengan alamat domisili ataupun yang digunakan, alamat yang digunakan itu apakah alamat domisili kita atau asal daerah kita? Oke. Gini, kalau ini menurut saya ya, dan pengalaman saya sebagai recruiter ya, gitu. Tiap orang mungkin akan bisa berbeda-beda ya, gitu. Tergantung dari experience dia, latar belakangnya seperti apa gitu. Tapi kalau saya sebagai recruiter gitu, buat saya foto itu penting. Gitu. Karena apa? Karena ada beberapa pekerjaan memang yang membutuhkan penampilan yang menarik. Gitu. Misalnya SPG atau customer service. Ada beberapa yang seperti itu. Bahkan sebenarnya ada user juga. User itu klien gitu ya, yang atau pengguna jasa yang memang mencari spesifikasi dari ras tertentu. Misalnya, saya cari customer service untuk di daerah Mangga 2 dan saya carinya yang oriental karena di sana lebih banyak yang memang penduduknya keturunan Chinese gitu. Jadi sehingga akan lebih cocok gitu untuk melayani customer yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Makanya foto itu penting. Lagi-lagi tergantung dari tergantung dari posisi yang kita lamar gitu. Tapi kalau saya ditanya sebagai recruiter, saya akan butuh melihat figurnya gitu loh. Orangnya yang seperti apa. Itu yang pertama. Terus tadi domisili ya. Oke. Kalau domisili saya juga lebih prefer yang menuliskan domisilinya itu jelas, lengkap. Karena apa? Ada beberapa perusahaan lagi nih yang membutuhkan itu daerah tempat kerjanya itu yang dekat dengan rumahnya. Karena apa? Misalnya dia ada shift dan shiftnya itu bisa jadi dia pulangnya jam 2 malam. Kalau dia terlalu jauh, kasihan. Gitu. Atau kalau misalnya kita maunya yang emang rumahnya dekat, jadi misalnya kalau ada apa-apa di kantor, dia bisa langsung standby dan langsung datang ke kantor. Gitu. Makanya butuh yang lebih detail. Gitu. Dan apalagi kalau recruiter itu kita punya sistem ya, aplikan tracking system gitu ya. Jadi kita nggak perlu baca CV itu semuanya, kita tinggal tulis misalnya daerahnya. Misalnya Cibitung. Nah itu kan spesifik tuh ya. Kalau Bekasi kan lebih luas. Saya mau cari yang di Cibitung. Kita tulis aja Cibitung, nanti akan muncul CV-CV yang emang berhubungan dengan kata Cibitung. Gitu. Karena kalau kita padahal kita rumahnya di Cibitung nih, tapi kita nggak nulis gitu kan. Nulisnya cuma Bekasi doang. Akhirnya malah kita jadi melewatkan kesempatan itu kan. Gitu sih.
mendengar penjelasan kakak, aku curiganya konten TikTok yang aku tonton itu adalah jebakan Batman gitu ya kak. Tergantung itu akunnya dari siapa ya. Karena sekarang itu memang banyak sekali akun-akun yang saya juga nggak tahu itu latar belakangnya apa. Mungkin maksudnya membantu tips gitu kan, tapi apakah memang itu aplikatif atau hanya sekedar seru aja gitu kan. Iya sih kak, bener. Besok-besok akan aku seleksi lagi ya konten yang aku tonton. Terus nih kak, soft skill dan hard skill yang paling dilirik oleh HR gitu. Sepengalaman kakak apa? Sebenarnya balik lagi, tergantung dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tapi tulisnya yang lebih detail lebih bagus. Misalnya kayak Microsoft Excel itu kan terlalu luas ya. Tapi misalkan kita bisa tulis pivot table, VLOOKUP. Nah, itu akan lebih spesifik gitu. Terus misalnya ada beberapa sistem yang digunakan misalnya di accounting, ada yang namanya sistem SAP, ada yang namanya Oracle. Tulis aja di situ. Teman-teman tuh waktu di pengalamannya itu menggunakan sistem yang apa gitu. Karena ada beberapa spesifikasi yang memang kita butuh spesifikasi yang detail. Saya maunya orang itu pernah pegang SAP, saya pengennya orang yang pernah pegang Oracle, atau saya pengennya yang misalnya kayak rekruter gitu, misalnya saya pengennya yang udah pengalaman pegang alat tes tertentu gitu. Jadi ditulis itu apa sih yang spesifik yang kita miliki. Itu sih lebih ke situ, karena kita nggak akan mungkin baca satu-satu sih. Lagi-lagi saya tinggal ketik aja misalnya kayak SAP muncul semua gitu. Terus kalau masalah aku gini kak, aku kepo nih. Kalau masalah sertifikasi nih kak, kalau kakak sebagai recruiter, sertifikasi itu menjadi poin lebih nggak? Gimana kakak? Sertifikasi maksudnya dilampirkan atau gimana? Atau cuma dicantumkan aja sertifikasi dari apa? Oh, oke. Gini, saya selalu bilang semua based on dari kualifikasi yang kita lamar, sesuai atau enggak, relate atau enggak sih gitu. Jadi nggak mesti semakin banyak sertifikasi berarti orang itu udah pasti lolos, enggak juga gitu. Tergantung aja dari kualifikasinya seperti apa gitu. Tapi saya saranin, karena banyak banget orang yang kayaknya mungkin dia saking ngelamar ke banyak tempat jadi CV terus langsung KTP, sertifikat, surat kelulusan, ijazah itu dijadikan satu file. Nah, jangan lakukan hal tersebut karena terlalu berat. Dan rekruter itu kapasitas emailnya nggak terlalu banyak gitu ya. Satu posisi aja, misalnya kita cari satu posisi itu yang ngelamar bisa 800, bisa 3.000 gitu. Jadi dengan satu CV itu akhirnya malah nanti CV-nya ke delete gitu, emailnya malah ke delete karena kan terlalu besar, malah nggak bisa dibuka gitu. Jadi jangan digabung dengan segala lampiran. Lampiran hanya dikirimkan jika diminta. Gitu. Ngomong-ngomong pusing juga ya kak jadi recruiter, banyak banget CV yang masuk. Wah, bukan lagi sih. Tiap hari selalu melihat CV. Tapi untungnya kita dibantu dengan job portal sekarang juga udah makin canggih. Terus kan juga rekruter-rekruter udah banyak biasanya juga punya sistem, yaitu ATC, Applicant Tracking System gitu ya. Jadi kita tinggal short, jadi udah muncul nih dari sekian banyak kandidat, sudah ada percentage-nya. Yang mana yang akan memiliki kualifikasi lebih cocok dengan yang kita cari. Gitu. Oke kak, kalau misalnya perbedaan antara CV dan resume itu apa kak? Oke, kalau CV itu lebih lengkap ya, karena mencakup riwayat hidup kita. Kayak tadi nama panjangnya siapa, terus kadang kita juga nyantumin nomor KTP kita, nomor NPWP gitu ya. Terus juga ada tempat tanggal lahir, alamat lengkap, terus juga misalnya hobi kita, dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya lebih panjang. Walaupun sebenarnya nggak perlu sampai yang panjang banget juga sih gitu. Tapi ya sekitar 2-3 halaman lah gitu. Kalau resume itu lebih pendek gitu dan lebih banyak menampilkan kualifikasi ataupun pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi yang lebih relate dengan pekerjaan yang kita lamar gitu.
Oke, Kak. Ngomong-ngomong dari tadi kita kayaknya teoritis banget ya, Kak. Gimana kalau sekarang kita langsung aja ke prakteknya nih, ke bedah Oke. CV. Oke, untuk panitia yang CV-nya akan dibedah bisa untuk ditampilkan. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu atau bisa langsung disampaikan melalui kolom chat. Dan untuk teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber bisa untuk memberikan aba-aba raise hand nih. Untuk kita berikan izin berinteraksi langsung dengan narasumber. Oke Kak, udah muncul nih CV-nya. Mungkin bisa langsung Ini yang dikoreksi. atas nama siapa nih? Effort ya? Iya. Wah, susah juga nih namanya Kak. Saya lihat dari laptop sini ya, jadi akan ngelihat ke kiri ya. Oke. Ini berapa halaman nih? Ini 1 halaman ya. CV-nya 1 halaman. Oke. Nah, kalau saya boleh saran, ya, CV-nya bisa ditambahkan foto supaya lebih menarik. Karena ini terlalu plain banget, kayak hitam sama putih, terus nggak ada fotonya, gitu. Jadi kita kayak menduga-duga ini effort mukanya kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi lebih baik ditampilkan ditampilkan fotonya. Terus ini kalau kita lihat, ini teman-teman nggak tahu deh bisa kelihatan atau enggak ya. Kalau teman-teman bisa lihat nama lengkap, itu tulisannya semua besar-besar ya, gitu. Nah, menurut saya baiknya huruf besarnya hanya di awal kata, misalnya di E-nya aja, di Y-nya aja, sama H-nya aja, gitu. Karena apa? Nama lengkap terus nama tulisannya kayak kurang nyambung gitu ya. Dari segi keindahan itu kerapihan kurang nyambung. Terus misalnya di sini emang ditutup ya, yang hitam-hitam ditutup ya? Ya mungkin untuk menjaga privasi dari pemilik CV Jadi itu. privasi. Oke. Kalau itu kebuka, itu sebenarnya formatnya tuh kurang rapi gitu. Kalau itu teman-teman bisa lihat itu aslinya itu kurang rapi. Jadi kayak alamat, ini kan ada nama lengkap terus ada tanda 2. Di sini nggak ada alamat tanda 2, tapi dia langsung tulis alamatnya aja. Begitu juga nomor telepon dan juga emailnya. Gitu. Jadi kurang rapi. Terus kayak data pribadi ditutup juga ya. Betul ya? Nggak kelihatan. Iya. Nah, data pribadinya langsung ditulis nih, lahir pada tanggal berapa, lalu di mana gitu ya. Tapi di bawahnya itu rapih lagi, jenis kelamin, terus tanda titik 2 laki-laki gitu. Jadi pastikan itu lebih sistematis, lebih rapi sehingga lebih enak untuk dilihat gitu. Terus sebentar. Oke, baik. Dari segi penulisan pendidikan ya, teman-teman, nih saya kasih tahu. Kalau untuk penulisan pendidikan dan juga pengalaman kerja ya, itu tulis yang paling atas adalah yang paling akhir. Jadi dari yang terbaru atau dari yang terakhir, semakin lama semakin yang terlama atau yang pertama gitu. Jadi Kalau Kak, ya, jadi yang pertama harusnya pendidikan itu ditulisnya yang SMA-nya dulu, yang paling atas. Terus baru SMP, baru SD. Gitu. Jadi bukan SD dulu. Jadi biar orang lihatnya yang paling awal. Begitu juga kalau misalnya kita kerja atau misalnya ikutan organisasi, itu ditulisnya semua yang atas dulu. Yang terakhir dulu, yang paling baru. Gitu. Kemampuan bahasa Inggris dan Indonesia. Oke. Nah, ini tulisan sih. Aku tuh lebih melihat nih banyak tulisannya itu yang nggak rapih ya. Kayak di situ, oh oke, kayaknya nih, sebentar ya. Di saya sama di sininya agak beda ya. Yang saya lihat nih agak di laptop saya nih bekasinya nggak kayak gitu. Jadi numpuk gitu tulisannya dari tadi. So far sih itu sih paling yang notice ya, maksudnya yang kelihatan jelas, jadi bisa nanti dirapikan lagi sama ditambahkan foto gitu supaya lebih menarik. Oke, kita cukup atau beralih ke CV yang lain?
Halo? Halo Kak, maaf aku ganti device soalnya putus-putus tadi. Oh, oke. Maaf ya Kak. Ini bisa kita langsung lanjut ke bedah berikutnya atau gimana Kak? Oke, bisa. Oke, buat panitia bisa di shift kedua ditampilkan. Oh iya Kak, berarti pencantuman pendidikan itu juga penting ya Kak? Oh, penting. Pendidikan penting. Oh, soalnya aku mikirnya kayaknya nih recruiter itu nggak pingin tahu deh kita SD di mana, terus SMP di mana, SMA di mana. Aku kira yang dibutuhkan itu hanya pendidikan terakhir doang. Oh, maksudnya kayak gitu. Iya. Oke, baik. Iya, biasanya sih, jadi gini, kalau CV itu kan biasanya lebih detail ya, gitu. Itu lebih tentatif sih sebenarnya. Kadang ada beberapa, kalau misalkan kayak, misalnya dia udah S2 gitu, atau misalnya S1, S2, ya udah cukup itu aja, itu juga nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya mau detail juga nggak apa-apa, gitu. Jadi nggak apa ya, nggak ada kewajiban harus atau tidak untuk ditampilkan, gitu. Oke. Ini Kak udah muncul CV kedua? Oke, CV kedua. Oke, yang pertama yang saya pertama kali lihat belum diklik aja udah kelihatan fotonya terlalu besar, gitu ya. Jadi fotonya boleh diperkecil sedikit, tapi looks-nya udah oke karena itu udah cukup profesional menurut saya gitu ya. Dengan menggunakan blazer terus warnanya juga nggak terlalu mencolok gitu ya. Itu udah oke, tapi size-nya diperkecil sedikit, gitu. Terus Oke, tulisan besar juga, tapi sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ngaruh banget sih. Tapi kalau dikecilin lebih sedikit, itu akan lebih baik. Dan ini kalau menurut saya ini lebih cocok untuk ke resume ya, bukan CV ya, gitu. Karena ini sangat singkat sekali, kurang menggambarkan secara detail biodata dari si kandidat yang bersangkutan itu. Gitu. Jadi ini menurut saya hanya sebatas resume gitu. Terus yang tadi saya bilang experience-nya itu harusnya dibalik, yang paling baru itu di atas gitu. Sama kayak tadi ya. Jadi ini harusnya yang paling atas adalah yang di 2021 gitu. Ini harusnya dibalik. Nah, sama nih kayak padahal ini di yang pendidikan udah benar nih. Yang pendidikan padahal udah benar. Nah, kalau saran saya, pendidikan itu dia kan tulis di sini dia adalah dia belajar di Universitas Telkom ya, gitu. Tapi di sini education-nya dia udah nggak tulis lagi. Nah, menurut saya itu langsung dikelompokkan aja jadi satu. Jadi pendidikan di situ semua. Kalau di sini, misalnya saya langsung ngelihat ke pendidikan, saya udah langsung lihat, oh dia misalnya saya butuh S1 misalnya gitu, atau saya butuh emang yang memiliki pendidikan PR atau digital PR gitu ya. Nah, karena saya lihat pendidikan di situ adalah SMA, ya jadi bisa jadi di drop CV-nya. Karena saya pikir dia lulusan SMA. Karena tadi saya bilang si rekruter tuh nggak akan ngebaca CV terlalu lama. Jadi pastikan kalau yang poin-poin kayak gini nih, apalagi poin penting edukasi, masukin aja ke situ. Misalnya saat ini sebagai mahasiswa di Telkom gitu, atau misalkan Universitas Telkom, terus jurusannya apa, terus undergraduate gitu, itu akan lebih bagus sih gitu. Jadi kita nggak bingung ini katanya mahasiswa, tapi di sini kok enggak gitu. Jadi itu kurang kurang pas aja sih gitu. Terus apa lagi ya? Oke, gini. Di sini kan dituliskan sosial media ya, sosial media account ya. Nah, ini diperbolehkan, boleh aja. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia pekerjaan, akan lebih baik kalau teman-teman itu mencantumkan LinkedIn account gitu daripada Instagram gitu. Karena LinkedIn itu kan memang sosial media yang khusus untuk profesional ya gitu. Jadi baiknya teman-teman dari sekarang udah mulai membuat account LinkedIn gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman melamar pekerjaan, teman-teman bisa cantumin sosial medianya di LinkedIn aja gitu. Karena kita sebagai manusia, apalagi teman-teman masih pada muda-muda nih, biasanya kan sering lebih ekspresif ya untuk menampilkan di Instagram gitu kan. Nah, khawatirnya nanti
saat recruiter melakukan sosial media check dan yang dia lihat adalah account Instagramnya, takutnya bukan menggambarkan teman-teman as a profesional gitu. Jadi lebih baik account-nya dicantumkan adalah account LinkedIn. Kecuali kalau teman-teman memang misalnya melamar pekerjaan yang memang membutuhkan sosial media aktif gitu. Misalnya teman-teman melamar sebagai sosial media spesialis kayak gitu kan. Terus misalnya ada kualifikasi minimum berapa ribu LinkedIn followers, nah itu boleh baru dituliskan gitu. Ini alamatnya nggak ada ya? Ini alamatnya nggak ada. Nah, kayak gini kita nggak tahu nih dia tinggalnya di mana. Jadi misalkan saya mau mencari orang yang penempatannya misalkan di Jakarta Barat, saya nggak tahu nih ini orang mau nggak ya kerja di Jakarta Barat misalnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi tulis alamatnya, atau kalau misalnya ini adalah resume, tulis misalnya kayak Jakarta Barat atau Jakarta Pusat atau misalnya di Bandung. Jadi ditulis tinggalnya ada di mana sih sebenarnya. Gitu sih. Kalau untuk penulisan nama di pojok kiri atas ya, Kak, sama penulisan nama di samping foto itu apa itu nggak disebut pemborosan ya, Kak? Yang mana? Oh iya, ada 2 ya? Iya, ada 2. Bener. Tulisnya 1 aja. Terus yang di kanan itu juga agak diperkecil. Oke. Dari segi desain Aman ya, Kak? Dari segi desainnya aman berarti ya, Kak? Operate media sosial ini apa ya? Maksudnya dia bisa mainin Instagram atau TikTok, atau dia memang sudah menjadi influencer di sosial media, atau dia pernah memiliki pengalaman menghandle account atau menjadi sosial media spesialis misalnya. Karena ini bisa menjadi 2 persepsi yang beda nih. Operate sosial media, kayaknya sosial media saat ini anak-anak aja udah punya kan gitu. Jadi maksudnya adalah yang seperti apa sih yang mau dia jual gitu sih. Berarti itu perlu dihilangin ya, Kak? Bukan dihilangkan, lebih ditunjukkan apa yang mau dijual apa. Boleh izin menjawab, Kak Niki? Oh, ini orangnya langsung ya? Halo. Iya, saya. Ya. Iya, jadi ini kan saya membuat resume atau CV ini itu untuk kualifikasi, ini bukan kualifikasi sih apa ya, jadi waktu itu ada sempat dari perusahaan ada intern buat ini as a content creator gitu, Kak. Nah, terus kualifikasinya itu dia bisa mengoperasikan TikTok, Instagram, pokoknya semua media sosial gitu untuk ini marketing gitu, Kak. Oke, terus? Ya, makanya aku tulis di sini hard skill aku bisa operate media sosial untuk itu, as a content creator itu gitu. Mungkin akan lebih menarik kalau ditulisnya manage social media atau managing social media gitu dibanding operate, karena kayak operate everyone can operate social media kasarnya kayak gitu kan, tapi konten apa sih yang bisa kita operate gitu kan. Kalau kita manage berarti kan kita bisa memanage account itu dengan lebih baik gitu sih kalau saya pribadi. Jadi pemilihan kata itu juga perlu tuh gitu, karena kalau misalnya kayak misalnya contohnya ya, saya kurang bisa sama saya kayak saya cukup mampu, itu kan beda kan penilaiannya. Ya, jadi kalau kita manage or managing social media account misalnya dalam tanda kutip IG atau Instagram itu lebih baik. Atau misalnya kalau kamu followersnya banyak, tulis aja misalkan influencer with berapa followers misalnya gitu. Itu akan lebih menjual diri kita sih gitu, daripada hanya sekedar can operate social media gitu.
Tapi belum sampai influencer juga sih, Kak. Belum ya. Iya. Better pemilihan katanya lebih ke manage sih. Karena kan kalau kamu memang nanti Oke. akan melamar kepada sosial media, kamu bukan hanya mengoperate, tapi harapannya adalah kamu bisa memanage account gitu. Kapan memposting account ini di jam-jam berapa? Karena biasanya saat kita membuat, kebetulan saya juga pegang employer branding ya. Jadi konten-konten beberapa konten terlebih yang terkait dengan HR di sosial media company itu saya juga handling itu. Jadi saya tahu kayak tiap minggu, tiap bulan itu ada editorial plan-nya gitu. Kita mau bahas tentang apa, desainnya seperti apa, captionnya kayak gimana, di jam berapa kayak gitu. Jadi itu kita manage nih, bukan hanya operate gitu. Jadi bagusnya katanya diganti nih biar lebih menarik. Oke, makasih banyak ya Kak Niki masukannya. Sama-sama. Iya. Ngomong-ngomong nih Kak, ada ketentuan nggak sih tentang berapa achievement yang bisa kita cantumkan di CV, misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir atau gimana gitu? Oke, nggak ada sih harus berapa ketentuan gitu ya. Tergantung seberapa banyaknya juga ya toh. Jadi apa ya? Pastikan itu memang atau bisa difokuskan pada CV yang mau pekerjaan yang mau kita lamar gitu. Jadi misalkan kan kita memang berprestasi banget nih dalam 5 tahun terakhir aja misalnya ada 30, ya berarti bisa di short, bisa dipilih aja kira-kira yang paling bergengsi yang mana sih, atau misalkan yang lebih relate dengan satu pekerjaan ini yang mana sih. Tapi misalnya kalau kita penghargaannya nggak terlalu banyak banget, ya tampilin aja semuanya gitu. Kalau penghargaan waktu TK boleh kali ya Kak? Penghargaan apa tuh waktu TK? Iya, fashion show kali. Fashion show teh kayak, waduh, kayaknya terlalu jauh tapi ya. Oke Kak, berarti ini untuk CV yang kedua udah clear ya? Iya, kurang lebih sih itu sih. Oke, untuk pemilik CV, Clara, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, tadi aku nanya sih di kolom chat, kalau ini misalkan apa namanya, kan aku udah ini nih nge-apply ke beberapa ini kan perusahaan gitu. Nah, apakah kalau misalkan aku mengirim CV atau resume ini ke perusahaan tersebut as a content creator ya Kak, apakah ada peluang gitu untuk diterima? Oke, konten kreator. Saya nih misalnya jadi rekruternya ya. Ya, Oke. iya, boleh. Kalau secara profile atau karakter bisa berpotensi, karena pastinya kalau sosial media kan kita cari orang yang update, ya kan, yang update, terus yang menarik gitu, terus yang supel. Nah, dengan prestasi yang kamu punya, experience yang kamu punya, harapannya berarti kamu akan lebih mudah untuk bergaul dengan banyak orang. Jadi lebih update juga terkait dengan digital maupun juga informasi-informasi yang saat ini sedang tren gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau saya boleh tambahkan untuk di soft skill ya, mungkin kamu bisa tambahin misalnya, saya nggak tahu sih kamu kreatif atau enggak, tapi mungkin bisa diganti kayak kreatif kayak gitu. Oh, oke. Dia kan harus harapannya kan orang-orang yang kreatif, atau bisa juga ditulis kayak digital savvy kayak gitu. Jadi pemilihan bahasanya lebih apa ya? Lebih menjual aja gitu. Cari bahasa-bahasa yang lebih menjual. Oke, thank you ya Kak. Sama-sama. Oke Kak, kayaknya udah clear ya Kak untuk CV yang kedua. Oke. Kita langsung aja nih loncat ke CV yang ketiga. Untuk panitia bisa tolong ditampilkan. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang setelah dikirimkan oleh Hima Digital PR melalui kolom chat. Oke, untuk panitia. Oke, ini dia Kak, CV ketiga. Oke, ini kayaknya resume lagi ya. Karena kalau dibilang CV masih kurang banget informasinya. Jadi kayak terlalu singkat gitu. Terlalu singkat. Nah, terus
yang pertama kali saya lihat adalah kalau teman-teman notice itu yang di bunder-bunder yang gede itu yang warna pink ada tulisannya event planner. Nah, terus yang biru-biru yang gede di bawahnya tulisannya juga event planner. Saya bingung gitu, ini kenapa ada dua kalimat yang ditulis bersamaan dan itu masalahnya si lingkarannya itu yang paling gede nih dua-duanya gitu. Jadi kenapa ditulis double gitu. Itu sih. Terus kayak gini, keahlian itu saya sih kurang menyarankan ditulis-tulis kayak gitu atau di rating-rating kan sekarang tuh banyak tuh yang resume tuh di rating-rating gitu ya, dibuat diagram gitu. Nah, menurut saya tuh nggak terlalu apa ya, lebih baik nggak perlu kayak gitulah. Tulis aja kayak keahlian nih, misalnya kayak good presentation misalnya gitu ya, terus misalnya good communication, terus ini sosial media monitoring saya juga nggak ngerti maksudnya sosial media monitoring apa, mungkin lebih bagus kayak tadi managing sosial media atau misalkan social influencer atau apa yang memang keahliannya itu lebih bisa apa ya, bisa cocok atau lebih bisa dipahami oleh recruiter sih gitu. Terus misalnya kayak di sini juga nggak ada tulisan dia apakah bisa mengoperasikan Microsoft apa namanya Word atau Excel atau apa juga nggak ada, apakah memang nggak bisa. Tapi kan kayaknya zaman sekarang nggak mungkin ya kalau nggak bisa gitu kan, pasti kan minimum Microsoft Word bisa kan gitu, tapi di situ tidak dituliskan, padahal itu yang kayak paling dasar. Terus kayak misalkan bahasa Inggris kenapa nggak ditulisin gitu, jadi daripada nulis event planner terus double, itu malah jadi kita berpikir nih kenapa ya, apa typo lupa diganti, atau nggak ada lagi yang mau dijual atau apa gitu, jadi kurang informatif menurut saya resumenya ya. Terus bentar. Nah ini sama nah ini terus organization, bukan organization. Typo. Iya, typo. Terus tadi tulis yang paling atas dulu, yang 2021 dulu, gitu. Event planner, oke. Satu putih, satu digital. Ini untuk ya domisili juga nggak ada ya, jadi untuk resume juga domisilinya nggak ada. Press release, ini aktivitas kampus. Menurut saya ini skillnya masih perlu ditambahkan sih, gitu. Jadi ini terlalu kosong. Padahal sebenarnya kan dia punya kayak misalkan kayak ya tadi Microsoft Word itu bisa dituliskan, terus misalnya Excel, PowerPoint itu bisa dimasukkan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau memang bisa gitu ya, itu lebih baik untuk dimasukkan ke situ sih. Terus kayak misalnya sosial media, sebenarnya sosial media apa sih yang dimiliki, ataukah misalnya memang memiliki pengalaman volunteer atau memang pernah menjadi sosial media spesialis atau seperti apa gitu. Jadi sosial media monitoringnya yang mana sih yang dia bisa, terus sosial media apa yang dia kelola gitu sih. Jadi kayak kurang informatif menurut saya. Terus kalau penggunaan icon-icon kayak bohlam itu ya Kak, bohlam, bintang, lollipop, itu gimana Kak? Tanggapan Kakak? Lollipop yang di sebelah mana ya? Oh itu bukan lollipop ya, yang di atasnya about me itu. Bukan, itu tanda apa kayak besar gitu. Kayak lollipop ya Kak? Itu diperbolehkan ya Kak? Sebenarnya sih nggak ada masalah juga sih gitu. Cuma memang nampaknya jadi ya karena ini mungkin dia juga emang kayaknya passionnya ke digital, ke sosial media kayaknya gitu ya. Jadi dia mungkin mau menampilkan sisi kreatifnya gitu. Nah itu nggak ada masalah gitu. Maksudnya nggak terlalu bermasalah sih untuk itu. Masih boleh-boleh aja, yang penting selama tatanannya pas. Cuma ya itu menurut saya yang tadi itu
tulisannya typo sama keahliannya justru dia kurang nonjolin keahliannya dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Misalnya kayak dia social media monitoring, dia pernah memonitoring apa, account apa, misalnya dia pernah menjadi admin di account misalnya accountnya Telkom gitu kan, misalkan himpunan Telkom apa, misalnya dia menjadi admin di situ. Nah, mendingan dia tulis itu akan lebih baik gitu daripada kayak hanya social media monitoring apa yang dia monitor gitu. Oke, untuk pemilik CV-nya apa ada tanggapan atau ingin ditanyakan ke Kak Niki mungkin? Hadir nggak ya? Terus yang itu yang bulat-bulat di bawah keahlian itu perlu diperbaiki berarti ya Kak? Iya, itu perlu diperbaiki termasuk dengan tadi typo yang organization itu juga diperbaiki, terus susunannya juga harus diperbaiki. Oke. Oke Kak, untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab Kak? Oke, boleh. Di sini udah masuk sih 2 pertanyaan ya Kak. Yang pertama dari dari M Pandu Kamandanu. Katanya tadi narasumber itu bilang kalau CV bisa sampai berhalaman. Pertanyaannya adalah Pandu mau tahu dong susunan materi apa saja dari halaman 1 hingga seterusnya gitu. Mungkin lebih ke struktur halamannya, struktur pembuatan CV-nya kali ya Kak? Oh, oke. Baik, yang pertama itu biasanya nama, terus ada fotonya gitu ya di bagian atas gitu ya. Nah, terus ya selanjutnya ada data diri atau personal information gitu. Nah, setelah data diri baru dituliskan pendidikan, lewat pendidikan gitu. Terus teman-teman juga bisa tambahkan misalkan kalau teman-teman pernah, kalau pendidikan kan biasanya relate-nya sama apa sih? Sama ini ya, seminar atau misalnya sertifikasi. Nah, itu bisa ditambahin di situ. Atau bisa ditulis pengalaman magang gitu. Kalau udah kerja, pengalaman kerja. Terus nanti di bawahnya bisa ditambahkan juga skill yang dimiliki gitu. Tapi ya itu tadi saya bilang jangan, menurut saya tuh jangan kayak Microsoft Excel gitu, tapi misalnya apa pivot table atau apa yang memang lebih spesifik gitu. Jadi karena saat kita memang nanti cari kualifikasi yang spesifik, kita langsung nemuin si pelamar yang emang qualified di situ gitu. Nah, tapi gini ya, jangan mentang-mentang tadi saya bilang bisa beberapa halaman terus jadi dipanjang-panjangin, enggak juga gitu. 2 halaman aja udah oke kok gitu untuk fresh graduate gitu. Oke, untuk Pandu apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Oh, tadi belum ditambahin ya, prestasi. Prestasi juga bisa ditambahkan atau penghargaan-penghargaan bisa ditambahin juga. Oke. Ya, Pandu gimana? Terima kasih Teh, Teh Putu sama Teh Niki. Mungkin Kak Tiki, ini kan saya ada CV mungkin kan. Saya kalau boleh ya, kalau diizinkan, saya mau nunjukkan CV saya kayak di apa ya? Di review. Ya di review gitu. Kira-kira gimana? Gimana dari panitia? Kalau masih ada waktu, saya sih nggak ada masalah ya, gitu. Mungkin bisa di-review singkat kali ya, Kak? Boleh. Oke, CV-nya mungkin bisa ditampilkan. Terima kasih, Teteh. Daripada ada yang mengganjal kan, Kak? Kasihan juga. Gimana? Bisa? Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi link feedback yang telah dikirimkan melalui kolom chat ya. Untuk Pandu, apa ada kesulitan? Oh, sudah. Oke, ini dia, Kak. Oke. Ini saya karena pakai handphone ya, jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Nah, yang pertama, yang tentang sayanya itu terlalu panjang. Maksimum 5 baris aja. Ini terlalu panjang.
Ini saya ya. Ini saya lagi coba mengkondisikan, saya lagi nggak usah terlalu besar kayak gitu, agak dikurangin aja, agak dijauhin. Jadi biar saya nge-zoom sendiri. Ini saya sebagai recruiter ya. Nih ngelihat CV ini. Pertama tulisannya udah terlalu panjang. Di sini nih, yang tentang sayanya panjang banget. Terus saya akan lihat, misalnya saya gini. Apalagi kalau fresh graduate ya, biasanya yang ngelamar itu lebih banyak karena kualifikasinya kan belum spesifik ya. Biasanya hanya lebih kayak pendidikannya dari mana, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya dia ada skill-skill tambahan, Microsoft Office apa segala macam, pernah ikut sertifikasi apa, biasanya hanya kayak gitu aja, nggak terlalu spesifik seperti apa. Nah ini kan saya lihat, oke, ini pendidikannya misalkan saya memang carinya yang saya merupakan mahasiswa aktif, hapus aja Universitas Telkom dari jurusan apa, IPK berapa, udah cukup. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang. Ini sebentar. Aduh, kelihatan. Ini CV-nya hanya 1 halaman. Pandu? Iya, Kak. Kok ini berubah ya? Saya nggak bisa lihat CV-nya lagi. Ya, saya pakai handphone. Tadi ngidupi audio. Oke. Udah kelihatan. Nah, ya. Nah, itu yang bagian pengalaman organisasi itu terlalu luas, apa sih namanya? Barisnya, paragrafnya terlalu boros. Sedangkan di partisipasi seminar malah dipepet-pepetin banget. Terus juga itu tulisannya semua gede-gede ya, yang di bawah partisipasi seminar ya. Gitu. Itu tulisannya nggak usah semuanya besar, jadi tulisannya cukup yang kata di awalnya aja. Gitu, karena itu juga kalau tulisannya semakin besar tuh terlalu padat. Jadi kalau kesan yang saya dapat pertama kali dari ngelihat CV-nya Pandu sebenarnya menarik, tapi terlalu banyak kata. Sedangkan kan kita biasanya recruiter cuma ngelihat pointer kayak gitu aja sih. Gitu. Jadi kurangin kata-katanya sama penulisan paragrafnya, sama pemilihan hurufnya jangan kapital semua yang di partisipasi seminar itu. Jadi itu bisa bikin terlalu penuh gitu, terlalu sesek gitu. Oh, berarti Kak yang dipartisipasi seminarnya itu disesuaikan dengan EYD aja, Kak. Soalnya itu saya tulis sesuai dengan judul di judul yang di sertifikatnya gitu. Oh, nggak usah, nggak perlu. Baik, Kak. Oke, Kak, karena keterbatasan waktu, mungkin untuk Pandu bisa dicukupkan dulu ya. Terima kasih. Oke, kita langsung loncat aja ke pertanyaan kedua ya, Kak, dari Muhammad Farid. Izin bertanya, tadi Kakak menyinggung bahwasannya CV itu harus singkat, padat, jelas, dan CV itu terkadang oleh recruiter hanya dilihat selama 15 detik. Nah, bagaimana dengan CV yang ada lembar lampirannya? Karena sepemahaman saya, lampiran itu ada di lembar keduanya. Dan mungkin sertifikat-sertifikat hasil webinar dan sebagainya itu pasti ada di lembar kedua itu. Kalau menurut Kaniki, bagaimana penempatan bukti-bukti hasil kegiatan yang baik dan benar? Bukti-bukti nggak perlu dilampirin. Oke. Untuk CV bukti tidak perlu dilampirkan, gitu. Tapi bukan berarti kita bisa nulis apapun di CV kita. Karena biasanya nih, kadang-kadang nih, kalau misalnya saat interview nih, boleh ya bawa, tapi udah jarang banget, tapi ada beberapa perusahaan yang boleh ya bawa sekalian dia akan cek dokumen, gitu. Ya. Bawa CV lengkap, terus misalnya kayak ada fotokopi KTP, ijazah, dan lain sebagainya. Karena dia sekalian seleksi untuk dokumen sambil interview. Ada yang beberapa kayak gitu. Nah, si lampiran-lampiran itu nanti dibawanya saat memang rekruternya minta gitu. Jadi nggak perlu saat dikirim, itu semua dilampirkan. Tidak perlu, bukti nggak perlu. Tapi bukan berarti kita bisa menulis apapun, berbohong di CV kita. Gitu. Gimana untuk Farid, apa udah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mantap, terima kasih banyak atas informasi jelasnya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Farid. Lalu ada pertanyaan ketiga nih Kak dari Sania Kurota Ayun. Ingin bertanya,
Gimana sih Kak ciri-ciri CV yang ATS friendly? Apakah CV yang berwarna atau CV yang hitam putih? Gimana Kak? Oke. Yang bisa dibaca, maksudnya memang tertulis. Ya mungkin yang bisa terdeteksi oleh ATS-nya Kak. Iya, jadi pakai keyword. Jadi kita menuliskan keywordnya. Gitu. Misalnya teman-teman melamar sosial media spesialis. Ini karena banyak PR ya, PR digital. Jadi saya selalu ngomongnya sosial media spesialis gitu kan. Nah, jadi misalnya teman-teman melamar gitu, banyak diperbanyak keyword-keyword yang memang kualifikasi yang dibutuhkan untuk jadi sosial media spesialis. Misalnya managing sosial media, tadi kan berarti ada kata sosial medianya. Atau misalnya ada account tertentu, misalnya account TikTok. Jadi keywordnya itu harus ada. Jangan sampai misalkan melamar sebagai sosial media, misalkan untuk account TikTok, tapi kata TikToknya nggak ada di situ. Gitu. Terus pokoknya cari keyword yang memang sesuai dengan kualifikasi dari si pelamar. Itu pertama. Tapi keyword tersebut harus juga kita miliki gitu. Maksudnya entah kita punya pengalaman itu atau kita punya skill-nya. Gitu. Jadi harus ada keyword-nya. Nah, biasanya ATS itu lebih mudah dibaca dengan CV yang menggunakan Microsoft Word dibanding PDF. Biasanya ya. Gitu. Oke, gimana untuk Sania? Saya bisa tambahkan ya, misalnya kalau saya sedang mencari HRD di daerah Samarinda, ya kan? Saya pasti akan mencari misalkan dia pengalamannya misalnya payroll, saya akan cari misalnya payroll, terus juga undang-undang ketenagakerjaan, terus juga Banjarmasin, tadi Samarinda ya, Samarinda, terus HRD atau Human Research. Jadi keyword-keyword itu yang saya akan pakai. Gitu. Jadi pastikan ada keyword-nya. Oke, berarti kata kuncinya adalah keyword. Tadi kata Sania juga sudah jelas. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Mega Nirami Salsabella. Izin bertanya, berdasarkan informasi yang Mega dapat, CV itu lebih informatif daripada resume. Apakah semua pengalaman dimasukkan ke CV atau lebih baik sesuai posisi yang dilamar tapi cuma sedikit? Oke. Gini, saya nggak tahu seberapa panjang CV-nya dan pengalaman yang dimiliki gitu ya. Tapi kebetulan saya punya 2 profesi, gitu. Saya sebagai senior recruitment manager, gitu di bidang rekrutmen kurang lebih udah 8 tahun. Dan satu lagi saya sebagai psikolog klinis. Jadi saya bukan psikolog industri organisasi, bahkan saya psikolog klinis. Nah, saat saya melamar di rumah sakit sebagai psikolog klinis, ya, karena saya memang punya 2 profesi nih, maka pengalaman kerja yang akan saya tonjolkan, dan kalau digabung itu CV-nya akan jadi panjang sekali, gitu. Jadi CV yang akan saya tonjolkan atau saya tulis itu akan lebih banyak pengalaman saya di bidang psikolog klinis. Misalnya saya pernah kerja di klinik A, saya pernah kerja di rumah sakit B, gitu ya. Terus saya misalkan menguasai psikoterapi apa saja. Terus saya pernah misalkan menjadi pembicara di program apa yang memang atau webinar apa yang memang terkait dengan psikolog klinis sebagai peran saya sebagai psikolog klinis, gitu. Terus misalkan kasus-kasus yang sering saya hadapin itu kasus apa saja, gitu. Dimana saya nggak mungkin nulis itu semua saat saya melamar di perusahaan karena nggak cocok, gitu. Jadi teman-teman harus lihat dulu kayak kira-kira ada relate nggak ya, masih bisa kalau misalkan apa yang saya miliki ini saya tambahkan, apakah kira-kira bermanfaat, apakah bisa kira-kira terlihat itu bisa nyambung dengan pekerjaan yang dilamar. Kalau memang sekiranya masih ada kaitannya, silakan boleh dituliskan. Tapi kalau misalnya enggak dan memang pengalamannya sudah terlalu banyak sehingga kayaknya nggak perlu deh dipanjang-panjangin lagi, itu mendingan nggak usah, gitu. Jadi disesuaikan aja sama apa yang kita mau lamar. Oke, gimana untuk Mega? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas?
agak riuh ya Kak kalau webinar lewat online. Dua gini nih. Oke, udah jelas katanya Kak. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Asyarakal Abi Pradana. Izin bertanya, jika ada sertifikat keahlian seperti sertifikasi online dari Google, menurut Kakak yang mana menarik bagi para recruiter? Yang mana yang menarik bagi para recruiter? Iya, mungkin untuk Tergantung dari gini, melamar sebagai apa, gitu kan? Biasanya kan kalau kita ngelamar pekerjaan itu ada kualifikasinya kan, gitu ya, dari pendidikannya, terus menguasai skill apa, gitu kan? Nah, tergantung dari apa yang kalian lamar. Maksud saya apa? Saya jadi bingung nih jawabnya karena yang mana yang paling baik? Kak, Boleh dijelaskan? ya saya yang bertanya. Jadi Ya, boleh. misalkan apa namanya sertifikasi online itu kan banyak tuh. Nah, yang menurut bagi para recruiter itu yang paling kompatibel lah, Kak. Oh, yang paling bisa dipercaya sertifikasinya gitu, Kak. Oke, baik. Yang pertama pastinya sertifikasinya yang relate dengan pekerjaan yang dilamar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya siapa yang mengadakan? Jadi bergengsi atau enggak sih yang mengadakan ini? Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, update atau enggak? Apa jangan-jangan udah 10 tahun lalu? Ya gitu. Itu sih. Tapi kalau apa bidang-bidangnya, lagi-lagi harus disesuaikan sama pekerjaan yang dilamar sih, gitu. Cuma kurang lebih tadi kualifikasinya itu, sertifikasinya apa, di bidang apa, sesuai atau tidak, relate atau tidak, gitu ya, dengan pekerjaan yang dilamar. Lalu kedua, siapa penyelenggaranya, apakah bonafit atau enggak, gitu, dari yang besar atau enggak, gitu. Terus yang ketiga sama update atau enggak. Itu biasanya sih. Oke, baik Kak. Sudah jelas. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Asyarakal Abi. Terus kita lanjut ke pertanyaan dari Rizky M. Rituan. Ini merujuk pada CV yang pertama Kak, yang kita bedah tadi. Apakah boleh memakai memakai tanggal pembuatan dan tanda tangan dalam CV? Oke. Sebenarnya kalau ini saya sebagai saya tuh lebih banyak menggunakan pengalaman ya. Jadi bukan teori lagi-lagi. Jadi bisa aja berbeda saat teman-teman nanti datang ke webinar, pembicaranya beda lagi, itu jadi bisa beda lagi. Tapi yang saya bicara adalah saya di sini sebagai pengalaman saya sebagai recruiter, gitu. Kalau dari saya pribadi, kalau misalkan emang ada tulisannya kayak gitu, terus misalnya kamu mau tanda tangan, better ditandatanganin, jangan tadi kan kosong tuh, gitu. Better kalau mau tanda tangan, gitu. Tapi biasanya di CV itu nggak perlu, gitu. Tapi biasanya yang ditanda tangan itu justru di cover letter. Jadi kamu perkenalkan, ini saya, misalnya saya Niki, mahasiswa dari psikologi mana, saat ini saya lulusan fresh graduate, saya belum punya pengalaman kerja, tapi saya memiliki pengalaman magang di beberapa biro psikologi, misalnya gitu ya. Dan saat ini saya berniat untuk melamar di perusahaan Bapak Ibu, karena sesuai dengan minat dan juga kualifikasi yang saya miliki, misalnya gitu. Terus di sini yang tanda tangan di situ. Tapi kalau CV biasanya jarang banget, biasanya itu di cover letter, gitu. Kalau CV biasanya nggak perlu tanda tangan sih. Gitu. Oke, gimana untuk Rizky M. Rituan? Apakah sudah jelas atau masih ada yang mengganjal? Kayaknya sudah jelas ya, Kak. Kita langsung aja ke pertanyaan. Tidak ada respon soalnya. Kita langsung aja ke pertanyaan terakhir ya, Kak, dari Maria. Apakah CV boleh gabungan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Kak? Terima kasih. Lebih baik jangan. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bingung bacanya. Oke. Gimana Maria? Apa ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya udah menghilang. Oh, ini dia. Sudah. Terima kasih, Kak. Sudah jelas katanya. Oke, Kak. Karena keterbatasan waktu, mungkin harus kita akhiri ya sesi pertanya-jawab pada hari ini.
Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang telah dikirimkan melalui kolom chat. Oke, seru banget ya diskusi kita pada malam hari ini. Dan sebaiknya nih momen-momen langka kayak gini harus kita dokumentasikan nih. Jadi untuk panitia yang bertugas bisa untuk mendokumentasikannya, tapi jangan lupa nih untuk memberikan aba-aba. Karena nggak enak juga kan hasil dokumentasinya paparazi gitu, banyak yang paparazi. Malu kan, banyak aib. Oke. Baik, untuk teman-teman bisa dibuka kameranya. Teman-teman jangan lupa untuk on cam ya. Apakah sudah? Maaf Aurel, ini bisa di-unpin dulu Kak Niki dan Kak Niluh. Oke. Siap ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, teman-teman. Sudah. Panitia. Oke, langsung aja kita ke sesi selanjutnya ya, yaitu sesi penyerahan sertifikat untuk Kaniki sebagai tanda apresiasi kami karena telah berkenan hadir dan berbagi ilmu untuk kita semua. Baik, berikut adalah sertifikat yang kami tujukan untuk Kaniki. Mungkin dari Kaniki ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan atau motivasi untuk kita semua nih. Ya, jadi menurut saya teman-teman sekarang kan informasi untuk bikin CV yang bagus itu bisa dapat mana aja. Tapi akan lebih baik teman-teman saat ini fokus untuk upaya pengembangan diri masing-masing. Cari tahu minat kita, kemampuan kita, apa sih kira-kira skill yang masih perlu kita tingkatkan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalkan kita melakukan upaya-upaya pengembangan diri, seperti mengikuti berbagai seminar, sertifikasi, training, lalu juga magang, dan lain sebagainya, kita bukan hanya memiliki wawasan, ya, kemampuan yang lebih banyak, tapi kita juga memiliki informasi yang lebih banyak untuk bisa kita tuangkan di CV, sehingga CV kita terlihat lebih menarik. Jadi nggak hanya semata-mata terkait dengan format, tapi juga isinya harus berbobot. Gitu. Jadi semangat buat teman-teman semua, ya. Sama satu lagi pesan saya, saat ini sosial media itu juga menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh recruiter untuk melihat kandidat. Jadi kita ada yang namanya social media check. Jadi pastikan teman-teman itu mengelola account sosial medianya dengan baik, gitu ya. Dalam artian hindari posting-posting yang misalkan memicu keresahan, keributan, atau suka komen-komen di lapak orang yang kurang bagus gitu ya. Jadi nanti saat kita melakukan sosial media check, oke, kayaknya attitude-nya kurang bagus nih. Jadi bukan karena CV-nya yang nggak bagus, tapi ternyata bisa jadi tidak dipanggil interview, itu karena attitude di sosial media. Jadi jangan lupa bukan hanya untuk CV-nya, tapi pengembangan dirinya juga, dan juga bijak dalam bersosial media. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Kak Niki. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak di lain kesempatan. Oke, sama. Oke, jadi penyerahan sertifikat tadi adalah pertanda bahwa waktu harus memisahkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, kepada Kaniki, kepada teman-teman sekalian, dan teman-teman panitia yang telah hadir dan berpartisipasi dalam radar diskusi 2 malam hari ini.
Jangan lupa untuk mengikuti radar diskusi selanjutnya di bulan depan. Dan saya atas nama panitia memohon maaf atas segala bentuk kekurangan dan kesalahan saya dalam memandu acara pada malam hari ini. Saya Devi pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan saya tutup radar diskusi 2 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengisi link feedback ya bagi yang belum mengisi.